Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Bagaimana keadaannya, sehat? Sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Habib, tolong pimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma sabir qadi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Selesai. Baiklah, ibu akan mengambil aksennya terlebih dahulu. Asyifa Zahra, Ibu. Askia Ramadhani, Maulana Maghribi. Ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ibu sebelumnya mau bertanya kepada Anda. Nah, Syifa, apakah pekerjaan orang tua Syifa? Pedagang di pasar, Bu. Pedagang. Nah, kalau Askia? Guru. Kalau Habib? PNS, Bu. PNS, kerja kantor ya? Ya, Bu. Nah, dari berbagai macam kerja orang tua Anda, kita sekarang akan belajar tentang kegiatan perekonomian masyarakat. Kegiatan perekonomian masyarakat sangat berpengaruh oleh lingkungan alam, sosial, dan budaya. Terlebih kondisi geografis, sosial, dan budaya di negara Indonesia ini dari wilayah satu ke wilayah lain itu sangat berbeda. Jadi perekonomian masyarakat itu banyak dan beragam. Nah, di sini adalah peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat. Peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat ada 3, yaitu yang pertama adalah untuk mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang pertama apa? Mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan. Ya, yang kedua yaitu untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Nah, yang kedua apa? Memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Nah, iya. Yang ketiga, apa? Sebagai bentuk retribusi pendapatan. Ya, sebagai bentuk retribusi pendapatan.
Nah, di sini Ibu mempunyai suatu media, yaitu medianya adalah kegiatan perekonomian masyarakat. Yang pertama, ada pertanian dan perkebunan. Nah, pertanian, apa itu pertanian? Ada yang tahu? Nah, pertanian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memproduksi bahan pangan sebagai hasil utama produksinya. Nah, pertanian ini biasanya dilakukan di daerah pedesaan atau daerah orang yang tinggal di pegunungan, karena dia masih mempunyai banyak lahan yang luas dan memadai. Contohnya ini seperti pertanian apa ini? Iya, padi, iya, jagung, gandum. Nah, itu adalah contoh dari pertanian. Kalau contoh dari perkebunan, apa ini? Teh, Ya, teh, kopi, cengkeh, sawit, karet. Nah, karet juga ya. Nah, hasil perkebunan di Indonesia ini sudah banyak diekspor ke luar negeri. Nah, yang kedua, kita masuk yang kedua yaitu peternakan. Peternakan adalah suatu kegiatan mengembangbiakan atau membudidayakan hewan untuk mencapai hasil memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Di Indonesia, peternakan besar contohnya seperti sapi, sapi, kuda. kuda. Itu adalah contoh dari peternakan besar di Indonesia. Nah, di sini juga ada peternakan unggas. Contohnya ini ayam. Apa? Itik. Ya, itu adalah contoh peternakan unggas. Kalau ikan juga bisa, seperti ikan lele, ikan nila juga, atau ikan bawal. Nah, itu juga bisa menjadi peternakan ikan. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah perikanan. Nah, perikanan ini terbagi menjadi dua, yaitu perikanan di darat dan perikanan di laut. Biasanya perikanan di darat ini dilakukan oleh air payau atau air tawar. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perikanan di darat. Contohnya perikanan melalui di danau. Itu adalah contoh perikanan di darat. Nih, selanjutnya perikanan di laut seperti apa? Seperti cumi-cumi, kepiting, udang, mutiara, kerang, rumput laut, dan tambak garam. Selanjutnya, ada nomor 4 adalah industri. Apa itu industri? Industri adalah suatu kegiatan perekonomian yang dilakukan untuk pengolahan bahan mentah, bahan baku, atau bahan setengah jadi, dan maupun bahan jadi untuk ditingkatkan menjadi bahan yang bermutu tinggi. Industri ini bisa dilakukan perorangan, perkelompok, swasta maupun pemerintah. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perindustrian tekstil. Yang kelima, perdagangan. Nah, seperti pekerjaan orang tua Syifa tadi adalah perdagangan kan? Di sini perdagangan seiringnya perkembangan zaman. Sekarang perdagangan ini sudah tidak lagi hanya bertatap muka. Sekarang sudah juga bisa kita berdagang melalui daring atau online. Nah, sangat mudah bukan? Seiring perkembangan ilmu pengetahuan ini membuka peluang kita untuk berdagang antar negara. Contohnya seperti ekspor dan impor. Itu adalah contoh perdagangannya. Nih, contohnya orang berdagang di pasar. Yang selanjutnya adalah yang keenam, jasa. Apa itu jasa? Tahu? Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan barang, tetapi dia melayani konsumen dengan keahliannya. Contohnya seperti apa?
Iya, dokter. Guru tidak memberikan kita barang, tapi guru memberikan kita Ilmu. Iya, ilmu. Nah, siapa anak ibu di sini ada cita-citanya sebagai guru? Habib, yuk. Karena cita-cita guru itu sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Kita mendapatkan pahala sampai ke akhirat nanti kita dapat mendapatkan pahala jahiliyah. Paham? Paham. Nah, dari materi yang ibu jelaskan ini, Ananda sudah paham kan? Sudah. Nah, sekarang tugasnya Ananda buat per kelompok, lalu diskusikan, dan nanti Ananda mewawancarai apa saja kegiatan ekonomi yang masyarakat yang ada di lingkungan Anda. Paham? Paham. Nah, nanti hasil wawancaranya kita kemukakan pada minggu depan. Nah, kegiatan perekonomian masyarakat tadi, dari pembelajaran kita tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ayo, Zara, bisa? Coba jelaskan, Zara. Yang pertama ada apa? Pertanian, Iya. perkebunan, peternakan, Iya. perikanan, Iya. industri, perdagangan, jasa. Nah, berarti Ananda sudah paham ya? Sudah. Baiklah, dengan sekian pembelajaran kita hari ini, sebaiknya sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur, Habib tolong pimpin doanya. Semua siap, bersyukur mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.